Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, terbongkar ya. Ini Roy Suryo ini cerita begitu kan ya bahwa ya kubu Jokowi begitu kan ya para termul-termul itu ternyata dibentak oleh ya Krimum ya saat laporkan Roy Suryo ya ke Kapolda ya karena didesak untuk ditahan ya mungkin Adi Darmawan ya Adi Aswan mungkin itu yang dibentak begitu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Adi Darmawan kan ngotot sekali begitu kan ya mungkin ingin agak melawan. Jangan-jangan ini wakil presiden didiskriminasi dan sebagainya. Pret. Ya, cerita dari Roy Suryo ini menandakan bahwa kubu Roy Suryo sudah kubu Rismo ya, kubu Jokowi begitu kan ya. Kubu Jokowi ini sudah mulai kehilangan arah. Ya, ternyata kubu Roy Suryo sudah sering mendapatkan bagaimana data-data, bukti-bukti, fakta-fakta setiap harinya begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini ya mengatakan bahwa Adi Darmawan kabarnya begitu dibentak ya oleh Dikrimum ya saat laporkan Roy Suryo ke Kapolda ya untuk mendesak ditahan. Ada apa? Wih, ini tambah seru ini. Wih, ini tambah seru, Bos, ya. Ini menandakan ternyata ya Adi Darmawan ternyata pada kenyataannya melempem begitu. Wajar kemarin ingin ngirim surat ke Gibran, ingin surat ke DPR, ingin ngirim surat ke Komnas HAM, ingin ngirim surat ke Prabowo untuk agar Roy Suryo ditahan aja. Ini sudah kehilangan akal begitu kan. Ya, coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo seperti ini. Ya, ya. Tapi ini malam-malam begini rupanya ada juga menarik Pak ini. Saya bacakan. Ya, Mas Roy. Ya, saya dapat bocoran dari, ya itu nggak usah saya sebut ya, yang berdinas di Polda Metro. Yeah. Beliau bilang kalau Ade Darmawan sama Adi Aswan itu dibentak-bentak oleh salah satu polisi karena mereka berdua mendesak P21. Ini menarik ini Pak. Gitu. Nah, beliau bilang para gerombolan pembela itu nggak bakalan berani lagi nanya apa haknya mereka Pak untuk nanya P21 gitu. Ya. Sama ini Mas, biasanya kalau ada istilah dulu nih ya. Itu kalau ini asli loh, ini ada ini WA-nya. Itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Roy Suryo hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung saat kemarin ya saat Adi Darmawan ngamuk di depan Polda Metro Jaya begitu kan ya dengan para kubu-kubu Jokowi, ternyata ada yang dibentak nih. Ternyata ada yang ditolak ini. Ya, jangan-jangan nanti begitu kan mau ngirim surat ke DPR, mau ngirim surat ke Prabowo, mau ngirim surat ke Gibran, mau ngirim surat ke Komnas, pasti akan ditolak. Kenapa Bang Anda begitu yakin? Karena kita lihat saja begitu kan, ini tidak ada urusannya dengan mereka. Apakah mau diseret-seret soal ijazah ini begitu kan? Prabowo sudah angkat tangan, ya. DPR sudah angkat tangan, ada PDIP di situ. Ini Adi Darmawan ternyata kena bertak begitu kan ya, kena bentak di situ begitu. Artinya apa? Artinya mendesak pihak kepolisian ya tanpa undang-undang yang mendasar dan hukum yang mendasar, dibentak juga. Mungkin salah satunya datang ya. Datang. Ya tiba-tiba mungkin Adi Darmawan, "Pak, saya mau melaporkan dan permohonan ya kepada Bapak, tolong Roy Suryo itu ditangkap." Langsung. "Hei, Anda itu jangan mendesak saya." Kira-kira seperti itulah, ya. Hormati penegakan hukum. Ya, kira-kira kalau saya jadi polisinya begitu yang jaga di situ, "Anda siapa? Anda tidak berhak mengatur saya. Hukum itu bukan diatur oleh Anda, oleh Jokowi, oleh siapapun begitu. Hukum itu berdiri kalau memang adil, benar, ya benar. Kalau tidak, tidak. Kalau saya yang jadi polisi di sana." Ada. Ternyata begitu kan ya, mencak-mencak di depan Polda Metro Jaya, ternyata terbongkar. Kelihatannya sudah jelas begitu kan ya, ternyata ya dibentak oleh pihak oleh pihak yang jaga di sana kabarnya begitu. Oleh siapa?
Dirkrimum begitu kan ya. Aduh. Nggak tahu lagi ini bagaimana begitu kan ya. Apa yang kemudian apa namanya ya dilakukan oleh apa namanya oleh Adi Dermawan begitu dengan kawan-kawan mereka. Ternyata rasa kekecewaan. Makanya saya lihat kok Adi Dermawan kok ngotot banget ya. Kok ngotot banget ya di depan Polda Metro Jaya, ngamuk-ngamuk ya. Ternyata begitu kan, ternyata sudah dibentak. ini coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan. Ini menarik loh, ini menarik ya. aduh. Komandan Jenderal, Mas. Nah, RI 1,5 kalau dia ada tuh RI 1,5 gitu jadi ya. sama. Iya. Jadi karena merasa di backup oleh mantan presiden, Oh. jadi seolah-olah polisi di seluruh Republik Tunduk Indonesia pada ini dia, ya. masih tunduk pada presiden dan dia bisa Iya. kalau ada apa-apa bisa lapor kepada presiden. Oke. Dan dia pasti ngancam. Ya. Kalau nggak menuruti kemauan saya Ya. bisa dipindah. Itu pasti terjadi. Siap. Karena sudah banyak korban. Saya yang tadi mungkin kebetulan Pak Ugro pas belum rawuh ya di iNews di Hati Suara. Tadi di sesi 1 itu Gogon ini Adi Darmawan tadi itu dengan gagahnya membaca surat atas nama Pradi Bersatu. Itu yang hari itu tadi katanya dia lapor untuk ketemu dengan Pak. Tadi ceritanya sih tidak dibentak-bentak ceritanya. Iya. Dia katanya ketemu dengan Pak Dir di Reskrim mungkin maksudnya Pak Dir. Iya. Kemudian menerima surat untuk mendesak Polri menangkap Pak. Iya. Lah itu anunya apa gitu? Mereka Ya. itu bukannya legal standingnya ya, gitu kemauannya kok ngelunjak gitu loh Pak. Gitu. Ya benar. Itu benar juga begitu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Adi Darmawan sudah kehilangan apa namanya akalnya ya. Mereka sudah kehilangan cara begitu kan. Bagaimana Roy Suryo ditahan sampai datang ke si A, ke si B begitu kan ya. Kalau tidak diproses akan lapor ke Jokowi. Ini maksudnya apa begitu kan? Ini kan menandakan bahwa ya Adi Darmawan dan kubu Jokowi hari ini sudah kalah, sudah kehilangan arah begitu. Dan itu sudah diakui oleh Adi Darmawan mengatakan bolehlah Roy Suryo sekali-kali menang hari ini. Nah itu kan sudah mengakui begitu kan. Bahwa bisa saja P21 itu tidak terbit. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Ya. Mau ngirim surat ke DPR, mau ngirim surat ke Komnas HAM, mau ngirim surat ke presiden, mau ngirim surat ke wakil presiden. Maunya apa coba? Apa korelasinya dengan ijazah itu? Prabowo, DPR, ya, Komnas HAM sudah tidak mau memikirkan soal ijazah seperti ini, bos. Nggak tahu kalau Gibran. Nggak tahu kalau Gibran, ya, nggak tahu, ya. Tapi walaupun Gibran juga bapaknya misalnya ijazah bapaknya diseret-seret begitu kan mau ada perlawanan. Ya, kita lihat saja Gibran itu dipilih oleh masyarakat Indonesia ya sebagai wakil presiden, independensi itu harus ada, netralitas itu harus ada. Jangan cawi-cawi begitu kan. Tapi kan pasti kelihatan dong. Ada kok bisa-bisanya ada apa begitu kan ya, ada apa kok bisa-bisanya sampai ya karena Roy Suryo tidak kunjung ditahan, tidak kunjung P21 itu terbit, tiba-tiba Adi Azwan ya maaf Adi Darmawan begitu kan ya keliling ke orang-orang Jokowi mungkin begitu kan ya, mungkin ingin cari dukungan untuk segera Roy Suryo ini ditahan, nanti lama-lama ke kejaksaan. Wajar kemarin ya anak buah Adi Darmawan mengatakan akan membakar kejaksaan begitu kan. Kok beraninya Anda? Itu hak rakyat begitu kan. Ya independen di situ begitu. Itu menggunakan uang rakyat. Jangan-jangan Anda belum bayar pajak. Aduh. Coba kita tonton lagi ya. Jadi Ya. karena merasa sudah dekat dengan pejabat tertentu lah. Saya berani katakan dia tidak kenal dekat dengan seluruh pejabat di Polri. Mungkin banyak anggota Polri yang juga tidak senang dia gitu aja. Pasti, ya Pak. kan? Jadi Ya.
menyatakan seperti itu kan tiap hari, mungkin beberapa hari dalam satu minggu ke Polda. Ya kan? Masuk ruangannya di foto, habis itu nggak ada orang, keluar lagi seolah habis menghadap. Itu trik-trik zaman dulu, maklar kasus seperti Markus itu. kayak gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita anggap angin lalu saja, karena memang karakter. Tapi Pak Adi Darmawan. Adi Darmawan Ya. ini. Adi Darmawan dan Andi Aswan katanya. Peradi bersatu atau pengadu bersatu? Pengadu bersatu Pak itu. iya. Nih loh, Seperti sekali itulah. lagi ada nih loh WA-nya ya. Jadi gitu. jangan nakut-nakuti lah. Kita Ya. ini kan sudah usia segini, udah nggak perlu ditakut-takuti seperti itu. Siap. Inilah salah satu apa yang disampaikan Pak Ukro begitu kan ya. Inginnya gertak sambel. Inginnya gertak begitu kan ya. Andi Aswan dan Adi Darmawan begitu ingin gertak Roy Suryo ya, seolah-olah mau ditahan. Ternyata ditolak. Ya, ternyata digertak balik begitu kan ya oleh Pak Dir tadi itu di kepolisian. Artinya apa? Artinya kalau cerita ini benar, apa yang disampaikan Roy Suryo, ya bahwa kubu Jokowi sudah kehilangan arah. Kubu Jokowi sudah tidak berani lawan Roy Suryo. Ya, mau pembuktian apa coba? Apalagi nanti dimasuk persidangan, kalau Jokowi tidak hadir, ya kasusnya berhenti dong, ya. Sangat disayangkan begitu kan ya. Ternyata hanya gertak sambel. Sambel masih pedas ya. Ya, gertak hanya lelucon saja begitu. Biar kelihatan seolah-olah masyarakat Indonesia tahu bahwa Roy Suryo akan ditahan. Itu aja sebenarnya. Gertak-gertak seperti itu sudah dibaca oleh Pak Ukro begitu kan ya. Ya, itulah. Bisa saja ada, ya kalau ada orang-orang seperti Markus misalnya begitu kan ya, tiba-tiba main seperti itu ya kayak kucing-kucingan. Cilut, wah ada nggak ya orang-orang Jokowi di situ? Ada nggak ya? Tapi kan ketika masuk, saya Adi Darmawan, saya kubu Jokowi, saya ini dan sebagainya. Di dalam ruangan itu ya mungkin ya orang-orang yang jaga pihak kepolisian di situ, siapa deh ini? Aduh, ini menjadi lelucon, hanya menjadi ya saya kira ini akan malu seumur hidup begitu. Coba kita lanjut lagi ya. Ya. Nah, ini menarik Pak. Langsung saya jump ke hal terakhir yang ingin saya bicara. Ini ngeri-ngeri sedap atau lucu-lucu nggak lucu Pak gitu. Ya. Di antara orang yang sering masuk ke Polri itu ada yang sekarang barusan malah dia bikin tayangan khusus. Ya, mengkritisi Bapak. Oh gitu. Ya di cuma-cuma. Orang yang punya cumi-cumi marah ya. Si Biro itu bilang, Mas Roy itu namanya cumi-cumi itu sudah pakai syukuran, pakai kalau di. Nah, Mak Lampir itu Pak, itu kan katanya sering masuk ke kantor Polda dan katanya saya tuh banyak urusan di Polda, kasus saya banyak. Terakhir dia malah bikin tayangan khusus dengan nama nyinggung Pak Ukro. Iya. Nah, ini boleh nggak Pak saya tanya pendapat Bapak, kenapa dia kok seneng banget nyinggung Bapak itu, ngapain sih? Ya. Jangan-jangan naksir Pak? jadi saya coba ingat-ingat saja. Ya. Ya, beberapa kali ketemu saya kan Siap. ajak foto bersama. Weh, lo Malampir. Wah, ternyata ada maunya. Ya, Boleh dong? Ya. Boleh dong kalau kita menduga, boleh dong. Ya memang agak lucu sekarang ini ya, agak lucu memang. Aduh. Ya ternyata sekarang ada si Mak Lampir begitu kan. Ngeri Mas. Ya, persoalan-persoalan seperti ini begitu kan malah menjadi menjadi hiburan ya. Masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan. Ya, sekarang ini gerak-gerik dari ya kubu mereka begitu kan. Ya, mau tidak mau dia harus ya salah satunya harus kelihatan gagah, kelihatan ngotot, kelihatan mendukung. Ya, cari kambing hitam. Ya, dia mengatakan bawa-bawa nama Pak SBY. Ya, Pak Ibu Megawati, kalau mereka terhina, siapa yang tidak? Nah, ini kan persepsi mereka begitu kan. Mau cari dukungan.
Aduh. Aduh. Ini saya tulis lagi begitu kan. Nampaknya ini menarik begitu kan ya. Nampaknya ini menarik. Saya akan membuat konten nanti begitu kan ya. Kontennya itu sebelumnya ini menarik begitu ya. Adi Darmawan. Saya tulis dulu kalau takut lupa ya. Takut lupa ini. Ini menarik ya. Adi Darmawan. Cari dukungan. Nah, nanti saya speak up itu kan dengan data-data yang begitu menarik. Jadi kalau kita melihat ya, kalau kita melihat dengan kasus-kasus seperti ini, sebenarnya ayolah nyerahlah begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ngapain masih ngotot seperti itu? Justru ini menjadi lelucon bagi mereka begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan perjalanan bagaimana undang-undang. Ya, bagaimana cara mengatur aturan secara undang-undang begitu kan. Tetapi dia kan hanya modal ngotot saja begitu. Tidak bisa begitu kan. Seharusnya walaupun mereka di kubu Jokowi sudah seperti ini kan belum ada yang memperlihatkan bagaimana ya undang-undangnya. Misalnya RJ-nya bagaimana, ya pelimpahan berkas barunya ke Kejaksaan bagaimana, ke Kapolda bagaimana begitu. Itu dirujak oleh Husainuddin begitu kan. Dan pada akhirnya tidak berkutik mereka. Nah, saya kira ini ngeri-ngeri sedap, Bos ya, ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dengan Pak Ukro ya. Bawa anak-anak muda lah, ya. laki, perempuan nanti foto bersama. Gitu loh. Kemudian ada mau bisnis dengan kawan saya juga, akhirnya juga nggak jadi. Ya. Kemudian saya nggak tahu kalau dia ngakunya pengacara, ya kan? Katanya memang pengacara Pak katanya. Loh iya kan ribut sama Farhad Abbas. Nah iya Farhad bilang dia ijazahnya nggak benar juga. Wah, kolamnya sama berarti kolam ketemu kolam yang nggak benar itu parah ini ya, ijazah palsu semua itu. Pengalaman saya selama di kepolisian dan berhubungan sama masyarakat yang saya hadapi ini macam-macam Mas, ada yang halus, ada yang keras. Nah, Mak Lampir ini termasuk yang mana Pak? Gitu. Aduh, ngeri-ngeri Bos ya, karena ini pada akhirnya ini kan akan satu persatu akan terbongkar begitu bagaimana kubu Jokowi cari pembelaan sana sini begitu kan. Tapi kan orang-orang akan terus ya membicarakan soal ijazah ini begitu. Makanya saya setiap hari speak up terus soal ijazah ini. Awalnya saya tidak ingin membahas masalah soal ijazah ini begitu karena sudah lama ini begitu kan, kasus lama. Tapi kan orang-orang sekarang ini terus membicarakan soal ijazah itu. Makanya kenapa makin ke sana makin ke sini begitu kan ya, ada kecondongan bahwa saya yakin bahwa seorang Jokowi ya tidak akan hadir di pengadilan begitu. Saya memprediksi begitu kan, dugaan saya. Karena kenapa? Ini kan pasti kasusnya panjang luar biasa kasusnya begitu kan. Ya, sehingga pembuktiannya ya harus Jokowi memang. Tidak boleh dengan yang lain misalnya itu. Dia memang dipasrahkan kepada kuasa hukumnya boleh-boleh aja. Tapi kan pembuktian dia punya ijazah asli atau palsu kan seorang Jokowi sendiri yang bisa menjelaskan itu. Dan mungkin ya di pengadilan mungkin akan ada ahli forensik dan sebagainya. Justru Roy Suryo mendapatkan data-data yang begitu akurasi begitu kan. Begitu akurat begitu kan. Coba kita tonton lagi. Ini waktu di ILC, Indonesia Airline Club yang diselenggarakan di Hotel JW Luansa. Ini yang saat itu dilaporkan dan korbannya adalah Pradi Bersatu ditulis. Oh, gitu. Nah, ini yang aneh. Artinya organisasi kok bisa digunakan sebagai korban. Makanya kalau laporan polisi Pak Jokowi tadi kan digabungkan dengan 3 laporan polisi termasuk salah satunya ini kan? Sebetulnya 3 laporan polisi yang beda-beda Pak Jokowi betul ini, kan? Itu tidak punya nilai Mas. Karena dia bukan saksi korban. Persis, ya kan, bukan orangnya langsung. Yang melihat, mendengar, mengalami ini. Hal-hal ini harusnya mulai diantisipasi oleh penyidik ke depan. Jadi kalau berkaitan dengan undang-undang ITE, itu sebaiknya yang membuat laporan polisi model A. Oleh kepolisian, dia dalam rangka cyber patrolnya. Betul. Artinya di situ. Artinya ada dari dalam polisinya. Itu kan. Nah, itu sudah dijelaskan sebenarnya
Makanya kubu Jokowi ini ya kabarnya dikit-dikit lapor begitu kan. Lapor kok dikit. Ini kan sudah menemukan titik terang sebenarnya bahwa Roy Suryo hari ini bebas. Ya, artinya P21 masih belum muncul begitu kan. Ya, artinya kan bebas. Inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan, apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik hari ini adalah justru bagaimana kehabisan cara, kehabisan akal ya para termol-termol itu, para kubu Jokowi itu. Ya, secara tidak langsung kan memang di depan Kapolda memang meyakinkan betul begitu kan, ya. Wah, ngototnya luar biasa. Tapi kalau sudah tahu dengan kubu itu, alah, paling habis itu ketawa bersama. Paling ya seperti itu begitu kan, hanya modal ngotot saja begitu kan. Pada akhirnya dianggap orang-orang itu dianggap bodoh semua. Aduh. Ya siap-siap lah. Ya kabarnya saya mendapatkan laporan, kabarnya ya bukan tidak mungkin ada orang-orang di sekeliling anak buah Adi Darmawan, ya Adi Aswan dan sebagainya, kubu Jokowi inilah. Ya bisa saja sewaktu-waktu nanti akan dilaporkan begitu kan. Ya dengan apa? Ya wallahu alam, dia yang tahu begitu kan. Ya kalau sudah muncul begitu kan, nanti kita Saya tidak ingin mendahului para pendukung-pendukung Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.